Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From season ketiga episode kelima. Di episode sebelumnya, Tabitha sudah kembali ke Fromville namun Henry dan Victor masih belum bertemu. Victor sedang bersama Sarah dan berpikir untuk menemukan Jasper karena Jasper bisa memberitahu sesuatu. Sementara Randall diserang monster namun ia dibiarkan hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode kelima, kita akan berada di malam di mana Donna dan Boyd menemukan Randall yang terluka. Randall masih hidup dan dibawa ke rumah koloni untuk dirawat. Randall masih sadar dan menyalahkan apa yang terjadi padanya adalah salah Boyd yang meninggalkannya dengan para monster. Keesokan harinya, Kenny, Jed, dan Christy kembali dari hutan dan sudah berada di klinik di mana Boyd sudah ada di sana. Mariel khawatir dengan kaki Christy yang terluka, sementara Kenny dan Jed bingung apa yang terjadi karena ada mobil ambulan yang baru mereka lihat. Boyd menjelaskan kalau Tabitha telah pulang dengan ambulan ini. Ia juga memberitahu akan ada meeting di restoran sore ini dan mendengar ini dengan cepat Jed pergi mencari Tabitha. Sementara itu, Henry masih berada di rumah koloni untuk menunggu Victor. Donna memberitahu kalau ia sudah mengirim orang untuk mencari Victor. Henry menjawab kalau ia tahu ia akan bertemu Victor, ia akan memakai pakaian yang lebih baik. You know what? There is a closet upstairs where we keep the good stuff. Mendengar ini, Donna mengajaknya ke atas di mana pakaian yang lebih bagus disimpan. Di saat yang sama, Victor dan Sarah sudah berada di depan rumah koloni. Victor berencana ke gua karena di sana adalah terakhir kalinya ia melihat Jasper. Namun sebelum ke sana, ia harus membawa beberapa persediaan dan karena itulah ia kembali ke rumah koloni. I thought you said Jasper was in the tunnels. It is. We need supplies. Saat memasuki rumah koloni, mereka melihat Tilly yang sedang membersihkan noda darah di lantai. Sarah dan Victor berada di ruang basement saat kejadian semalam terjadi sehingga mereka tidak tahu kalau Tabitha dan Henry sudah ada di Fromville. Semua orang koloni sudah mengetahui tentang ayah Victor sehingga saat Victor muncul mereka memandanginya dengan tatapan aneh. Di saat yang sama, Donna mengetahui keberadaan Victor dan mengajaknya berbicara. Donna memberitahu kalau Tabitha sudah kembali namun ia kembali bersama ayahnya. That's not possible. He's upstairs. No. Look, I know. Mendengar ini, perasaan Victor campur aduk dan tidak tahu harus berbuat apa sehingga memilih keluar. Sarah bingung kenapa Victor melarikan diri sehingga ia mengejarnya. I thought you said we were going to get Jasper. Hey, stop! Sarah bingung karena awalnya Victor berkata kalau mereka akan mencari Jasper. Victor menjawab untuk mencari Jasper bisa dilakukan nanti karena ada hal yang lebih penting. Di tempat lain, Tabitha sedang bersama keluarganya yang menanyakan apa yang terjadi. Tabitha menggambarkan apa yang ia alami sangat aneh karena awalnya ia tidak tahu apakah ia sudah pulang atau semua itu hanya mimpi. I just don't understand. How do you go from a lighthouse in the woods to a hospital in Maine? Julie bingung bagaimana Tabitha bisa sampai di rumah sakit dengan terjatuh dari mercusuar. Namun Tabitha juga tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan ini. Di saat yang sama, Jed muncul karena ingin berbicara dengan Tabitha. Jed mendengar kalau Tabitha memasuki pohon. Boyd said you went through a tree? They're called faraway trees. Ethan menjelaskan kalau pohon itu disebut faraway tree. Pohon itu ada banyak di hutan, namun yang dimasuki Tabitha adalah pohon dengan botol. Tabitha tidak bisa menjelaskan sehingga Jed ingin Tabitha menunjukkan pohon botol ini. Namun Jim melarangnya karena ia pernah mencari pohon botol itu, namun ia tidak menemukan petunjuk apapun. And you don't think that's important? I think this place does a pretty great job of messing with our heads. Mendengar ini Jed marah karena Jim tahu informasi seperti ini namun ia tidak memberitahu siapapun. Jim juga sudah melihat isi dari botol itu yang hanya berisi angka yang random. Jed berpikir pohon itu adalah petunjuk walau mereka belum tahu bagaimana menghubungkan semua petunjuk ini. Jed ingin Tabitha mengantarnya ke pohon botol itu, namun Tabitha sudah berjanji kalau sore ini ia akan berkumpul di restoran membicarakan apa yang telah ia lalui pada yang lain. Sementara itu, Boyd sedang bersama Kenny di klinik. Boyd, there is something out there.
something different. Kenny menjelaskan saat bermalam di kabin di hutan, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda di sana. Saat kemarin dan malam ia bersama Jim tidur, ia mendengar suara di luar yang Kenny pikir bukan monster namun sesuatu yang berbeda. Kenny juga bingung kenapa para monster tidak membunuh Randall dan malah membiarkannya hidup. Boyd berpikir ini adalah taktik para monster itu yang sudah berubah. Biasanya orang-orang akan takut pada monster di malam hari namun akan merasa aman di siang hari. Dengan adanya Randall yang menderita membuat orang-orang tidak bisa tenang bahkan di siang hari. Sementara Mariel memeriksa kaki Christy namun untungnya kondisinya tidak terlalu buruk. Mariel menjelaskan kejadian semalam karena sebagai satu-satunya perawat di sini membuatnya menggantikan tugas Christy yang ke hutan. Look, last night wasn't easy. And it wasn't your fault, okay? Yeah, well. Christy menenangkan Mariel kalau kematian semalam bukanlah salahnya. Mereka mendengar suara Randall yang menderita sehingga Mariel akan memeriksanya. Namun ia meminta Boyd tidak bertemu dengan Randall karena saat ini Randall sangat membenci Boyd. Boyd mengerti dan Mariel ingin Boyd membantu di tempat lain. Sementara itu, Donna menunjukkan kamar yang digunakan Victor di rumah koloni pada Henry. Sama seperti Victor, Henry juga tidak pernah berpikir bisa bertemu lagi dengan Victor sehingga perasaannya campur aduk. Donna sudah memberitahu Henry kalau Victor belum ingin bertemu dengannya dan Henry mengerti. Ia pikir Victor memandangnya sebagai ayah yang gagal karena tidak bisa menyelamatkannya dari tempat ini. Sorry to interrupt, but we're all heading to the meeting. Tak lama kemudian, Tilly menemui mereka dan memberitahu kalau orang-orang sudah akan pergi ke pertemuan di restoran. Orang-orang sudah berkumpul namun Tabitha masih belum ada. Boyd mengambil alih dan menenangkan orang-orang yang sudah tidak sabar namun mereka malah memusuhi Boyd seolah apa yang terjadi pada mereka adalah salah Boyd. Untungnya tak lama kemudian Jim dan Tabitha sampai di restoran. Dan di pertemuan ini Tabitha akan menjelaskan bagaimana ia pulang dan akhirnya kembali pada semua orang. Sementara itu, Julie yang sudah mengetahui cerita ibunya malah pergi ke rumah koloni yang tentunya saat ini sedang kosong karena orang-orang pergi ke restoran. Ia pergi ke kamar Fatima karena kamar Fatima lah tempat Julie tinggal di awal-awal ia terjebak di tempat ini. Alasan Julie kesini adalah untuk membawa benda miliknya yaitu marijuana. Hey. Namun saat Julie akan kembali, ia dikagetkan Elgin yang mengiranya orang lain dan berencana menyerangnya. Namun Elgin meminta maaf karena ia juga memiliki masalahnya sendiri. Elgin tidak ingin melibatkan Julie, namun Julie mengajak Elgin jika ia tidak sibuk. Yang ingin dilakukan Julie adalah mereka menggunakan marijuana itu. Elgin bercerita tentang sosok menakutkan yang sering ia lihat di mimpinya. Namun kini saat ia tidak bermimpi pun ia bisa melihatnya. Awalnya ia pikir perempuan ini ingin menyerangnya, namun ternyata ia malah ingin meminta tolong walau Elgin tidak yakin apa yang bisa ia bantu. Julie menjawab kalau ia akan lebih memilih melihat perempuan menyeramkan itu daripada terus mendengar suara di kepalanya. Mostly just screaming. I don't just hear it. It's like I can feel it too. Julie menggambarkan setelah ia tersadar dari kerasukannya, ia sering mendengar suara semacam teriakan di kepalanya yang terasa sangat nyata. Ini adalah pertama kalinya Julie memberitahu apa yang ia alami pada orang lain. Elgin bertanya, menurut Julie apa maksud dari apa yang mereka alami. Julie pikir kalau semua ini hanyalah untuk menyiksa mereka. Tempat ini membiarkan Tabitha pulang kemudian kembali untuk memberi harapan kalau mereka memang bisa pulang. Namun dengan begitu artinya mereka akan lebih mudah disiksa. Elgin mengajak Julie ke tempat di mana orang koloni menyimpan benda-benda tak terpakai yang aneh. Di sebuah kotak mereka melihat banyak pakaian yang tua dan mereka bersenang-senang dengan pakaian itu. Namun di sana mereka menemukan sebuah kamera Polaroid lama. Kamera ini masih berfungsi dengan baik dan bisa merekam foto mereka dengan baik. Sepertinya penulis cerita ingin menjodohkan Elgin dan Julie yang dari awal memang dibuat dekat. Sementara itu, Victor sedang bersama Sarah di tempat yang dipenuhi mobil karena Victor masih belum bisa menemui ayahnya. Victor menjelaskan kalau ia sering menggambar apa yang ia lihat karena ia pikir kalau gambar tidak akan pernah lupa. Namun masalahnya ia tidak pernah menggambar sesuatu dari sebelum ia terjebak di sini sehingga ia tidak pernah menggambar ayahnya. Victor takut kalau yang ayahnya cari adalah Victor saat kecil, namun kini Victor sudah dewasa dan ia tahu kalau ia berbeda dari orang-orang.
Victor takut ia mengecewakan ayahnya sehingga ia tidak ingin bertemu ayahnya. Sarah menenangkan Victor kalau ayahnya akan menyayanginya apapun yang terjadi. Atau mungkin ayah Victor juga takut kalau ia bukan lagi ayah yang Victor kecil ingat. Kembali ke restoran, Tabitha sudah selesai bercerita bagaimana ia kembali. I'm sorry to say this, but you had an opportunity that none of us have ever had before, and you blew it. Namun orang-orang marah saat Tabitha memberitahu kalau ia tidak memberitahu siapapun tentang tempat ini. Tabitha pikir jika ia memberitahu orang lain maka mereka akan menganggapnya gila dan akan dikurung di rumah sakit jiwa. Namun bagi orang-orang, Tabitha baru saja melewatkan kesempatan emas untuk mencari bantuan dan memarahinya. Keadaan memanas dan orang-orang berdebat karena mereka cuma bisa menyalahkan orang yang berusaha padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Fatima yang juga stres karena kandungannya juga memarahi Tabitha karena tidak mencoba mencari bantuan. Tabitha merasa tertekan karena semua orang menyalahkannya sehingga ia pergi dari restoran. Boyd mengambil alih dan menenangkan yang lain karena dengan kembalinya Tabitha menunjukkan kalau setidaknya mereka memiliki harapan untuk bisa pulang. Great. Where's the tree? What? Really? Where is the tree? Dale berpikir tahu kalau Tabitha bisa pulang dengan melewati pohon botol, sebaiknya orang-orang mulai mencoba melewati pohon itu. Boyd menenangkan orang-orang karena mereka tidak tahu apapun tentang Faraway Tree. Boyd pernah memasuki salah satu pohon itu dan berakhir terjebak di sebuah lubang dan hampir mati. Namun orang-orang sudah tidak sabar, bahkan Alice juga membantah Boyd. Pertemuan berakhir, kemudian Alice mengejar ayahnya yang marah. Boyd marah pada Alice karena di pertemuan itu sangat panas sementara Alice dan Fatima malah menyemangati mereka. Boyd berpikir hal terbaik adalah untuk membuat orang-orang tenang. Alice membantah dengan berkata kalau yang dibutuhkan orang-orang adalah untuk berusaha pulang. Pernyataan ini sangat kontradiktif dengan apa yang Alice katakan di beberapa episode sebelumnya. Boyd ingin menangkap monster namun Alice melarangnya karena ia pikir berbahaya. Sekarang giliran Boyd ingin orang-orang tenang, ia malah berpikir kalau seharusnya orang-orang berusaha. Alice adalah contoh anak yang durhaka. Boyd ingin Alice menunjuk siapa orang yang Alice berani korbankan untuk mencoba pulang dan tentunya ia tidak bisa menunjuk siapapun. Saat Boyd berada di kantornya, polisi yang ikut terjebak bersama Tabitha dan Henry ingin berterima kasih karena di pertemuan sebelumnya Boyd melindunginya. Ia belum di sini selama 24 jam namun ia mengerti apa yang terjadi. Dari ilmu kepolisiannya, ia menyarankan Boyd untuk mengarahkan fokus orang-orang pada sesuatu sehingga mereka tidak mencoba melakukan hal-hal berbahaya. Namun Boyd yang sedang emosi malah memarahi polisi karena menembak penghuni rumah koloni hingga meninggal. Ia juga membiarkan 2 perawat dibunuh monster dan meninggalkan Tabitha diborgol di ambulans sehingga akhirnya Randall ditangkap monster. Polisi ini sangat merasa bersalah namun Boyd sangat memarahinya. Ini sangat tidak seperti karakter Boyd. Seharusnya ia mengerti kalau semua kejadian sebelumnya tidak disengaja. Karena setiap orang yang datang ke kota pasti tidak mempercayai monster itu dan cara Boyd memarahi polisi ini menurut Mimin sudah keterlaluan. Sementara itu di rumah koloni, Fatima yang lapar seperti biasa memakan makanan busuk. Namun Alice merasa ada yang aneh sehingga menemuinya. Fatima menjadi defensif namun Alice tidak mengerti ada apa dengan Fatima karena yang ia lakukan hanya ingin menjadi suami yang suportif. It's all I can keep down. I think there's something wrong. Fatima menangis dan memberitahu kalau yang bisa ia makan hanyalah makanan busuk. Ia pikir ada sesuatu yang salah dengan bayi mereka dan Fatima sangat ketakutan. Di tempat lain, Jed yang sedang bersama Ethan di rumah dan Ethan bertanya kenapa Jed tidak ikut ke pertemuan di restoran. One thing you learn when you're older, any meeting with more than 3 people is basically pointless. Jed menjawab rapat dengan lebih dari 3 orang tidak akan berguna. Kita selalu berpikir alasan kenapa mereka tidak pulang karena mereka tidak bermusyawarah. Namun sepertinya penulis cerita menunjukkan kalau inilah yang terjadi saat orang-orang bermusyawarah. Tak lama kemudian Jim dan Tabitha pulang dan mengajak Jed untuk pergi ke pohon botol. Tabitha merasa bersalah karena ia bisa pulang namun ia menyia-nyiakan karena tidak bisa mencari bantuan. Jim tidak ingin Tabitha pergi namun Tabitha menjelaskan kalau ia hanya akan menunjukkan pohon itu dan tidak berencana memasukinya. Mimin gak ngerti apa yang membuat Jim khawatir padahal pohon botol ini adalah sebuah petunjuk. Akhirnya Jim mengizinkannya namun ia tidak ingin Ethan ikut dengan Tabitha dan Jed. Karena Ethan tidak diajak ke pohon botol, ia masih di rumah dan melihat ayah Victor. Henry menjelaskan kalau di sana ada tanda motel dan kolam renang.
Kolam renangnya ada namun ia tidak melihat motelnya. Ethan mengajak Henry untuk memberi makan hewan di peternakan. Namun saat di perjalanan, Henry dan Victor berpapasan. Sarah menenangkan Victor untuk tidak melarikan diri. Victor dan Henry berhadapan namun mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Mereka berpelukan dan Victor berkata kalau ia tidak tahu cara untuk pulang. Sementara itu, Boyd sedang berada di bis tempat Randall biasa tidur dan melihat barang-barangnya. Tak lama kemudian, Bacta si supir bis menemui Boyd. Bacta meminta maaf karena di pertemuan sebelumnya ia tidak membantu Boyd. Dari sudut pandang orang-orang yang diinginkan mereka adalah mencoba pulang namun Boyd malah melarang mereka. Namun ia sadar kalau yang Boyd lakukan sebenarnya adalah melindungi mereka. Di tempat lain, Jed dan Tabitha sudah berada di pohon botol dan menurunkan beberapa botol. Isi botol itu hanya kertas dengan 4 angka. Jed berpikir kalau mungkin angka ini adalah tanggal atau tahun. Namun salah satu kertas bertuliskan 2659. Mereka bingung di mana letak petunjuk dari pohon botol ini. Jed menjelaskan kalau ia juga pernah melihat anak kecil menakutkan yang sering Tabitha lihat. Jed melihatnya di gua dan di sana ia juga melihat sebuah lambang aneh. Jed berpikir semua ini berhubungan namun ia belum menemukan polanya. Jika ia berhasil menemukannya, mungkin ia bisa mengerti misteri di balik semua kejadian yang berkesan random ini. So this is a mysterious tree, huh? Tak lama kemudian, Dale muncul dengan membawa tas. Dale pikir kalau pohon ini bisa ia gunakan untuk pulang seperti apa yang terjadi pada Tabitha. Ia akan menjadi pahlawan dengan memasuki pohon ini dan jika ia berhasil pulang, maka ia akan mencari bantuan. Jed dan Tabitha berpikir ini adalah ide buruk karena hanya sedikit yang mereka ketahui tentang Faraway Tree. Namun Dale sudah muak berada di sini dan memutuskan untuk memasukinya. Jed dan Tabitha bisa melihat kalau tubuh Dale menghilang di dalam pohon ini. Tak lama kemudian orang-orang berkumpul di kolam renang karena ada yang berteriak. Ternyata yang mereka lihat adalah Dale yang kini terjebak di dalam dinding kolam renang. Dale tidak bisa berbicara dan sangat menderita. Boyd bingung dan berpikir untuk membunuh Dale untuk meringankan penderitaannya. Namun sebelum ia melakukannya, Dale sudah meninggal terlebih dahulu. Boyd memanfaatkan kematian Dale untuk memberitahu orang-orang kalau yang ia lakukan adalah mencoba melindungi mereka dari kejadian seperti yang dialami Dale. Dengan kembalinya Tabitha membuat mereka memiliki harapan. Namun dengan kematian Dale, kini harapan itu sudah sirna dan dengan begitu episode kelima pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Episode kelima ini cukup boring karena isinya cuma perdebatan. Tidak ada progres berarti, namun ending di episode kelima ini Mimin cukup suka apalagi korbannya si Dale kampret. Awalnya Mimin mau kasih rating 7/10, tapi karena akhirnya si Dale mati, jadi Mimin kasih rating 9/10. Di episode kelima ini, Mimin gak nemu teori yang menarik, jadi di video kali ini gak ada teori ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.